bisa nutup, ada pin on off yang nggak mau naik, artinya unit nggak bisa nyala. Produk sampah. Hai geng, selamat datang di channel aku. Nama aku Nada Kana. Balik lagi di review produk yang cost-able. Sesuai judulnya, kali ini aku mau update review aku untuk produk tada! Air Fryer by Advance ADF24A. Kalau kalian belum nonton review aku sebelumnya, langsung aja cek video aku di description di bawah atau klik link di atas ini. Oke geng, sedikit refresh. Jadi ini adalah air fryer kedua aku dari Advance. Air fryer pertama aku juga dari Advance. Jadi ini juga dari Advance, tapi bukan karena aku di endorse atau lebih setia sama Advance. Enggak ya, tapi lebih ke kebetulan aku nemu atau aku nonton short videonya dia gitu. Tiba-tiba muncul di YouTube short aku, terus aku kayak, hah, air fryer sekecil itu gitu. Wow. Beneran air fryer gak sih? Jadi aku langsung beli untuk dikontenin. Tapi ini beneran aku pakai ya geng, bukan yang kayak dibeli, dicoba, terus sudah nggak dipakai lagi. Tapi ini bener-bener aku pakai. Jadi video ini tuh pure review jujur dari aku beli sendiri dan aku pakai sendiri gitu ya geng. No endorse. Oke geng, jadi sesuai video aku sebelumnya yang aku upload itu udah 1 tahun lalu. Aku beli dia ini di Maret 2023 dan sampai video ini di shoot di November 2024. Oh bahkan udah hampir 2 tahun pemakaian geng. Alhamdulillah air fryernya sampai saat ini masih berfungsi dengan baik. Oke deh geng, sekian video update kita kali ini. See you in the next video. Bercanda. Oke deh, sekarang mode serius ya geng. Jadi kalau harus banget aku mention, dia tuh harus ada minusnya gitu ya dari pemakaian pertama sampai saat ini. Mungkin aku akan bilang sih kipasnya, karena kipasnya ini mulai bising juga mirip sama kakaknya. Tapi bisingnya tuh bukan yang lebay sampai kayak, ih ini suaranya kenapa, ini kenapa gitu. Enggak juga geng, jadi kayak bener-bener suaranya dari yang tadinya mungkin suara kipas muter gitu ya, yang kayak zzz, sampai yang suaranya gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak ada suaranya, ada krek gitunya, tapi nggak terlalu heboh yang kayak ada yang nyangkut gitu enggak sih geng. Jadi kayak mungkin murnya agak kendor. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, kipasnya dia tuh kaleng gitu geng. Kayaknya lebih kaleng daripada punya kakaknya gitu ya. Terus tambahan mungkin di pegangannya dia ini agak agak susah dibersihin. Kalau ini kan licin glossy gitu ya, ini tuh agak kasar gitu, jadi kalau kegores dikit dia tuh susah dibersihinnya. Itu sih minusnya juga ya. Terus juga aku mau tambahin, dia juga ternyata bagian atasnya nih masih ada masih ada cetakannya. Plusnya lagi dia sama kayak kakaknya, ada anti slip. Jadi kalau aku buka tutup nih satu tangan bisa, karena dia nggak tarik licin gimana gitu. Kayak pancinya nih, sejauh ini menurut aku pancinya bagus aja gitu ya, nggak ada masalah. Lecetnya juga minimal banget nih di sini, di sela-sela ini ya. Di body lainnya kayak di belakang kalian bisa lihat ini mulus ya geng, nggak ada bocel-bocel, dalamnya juga nggak ada bocel-bocel. Aku malah lebih seneng sama pancinya ini daripada kakaknya, karena yang kakaknya tuh di bagian bawah sini tuh udah kelopek gitu, tapi kalau dia kalian bisa lihat mulus. Oke, jadi kurang lebih beneran itu aja gengs reviewnya. Jadi biar videonya nih gak terlalu pendek, aku akan bacain dan jawabin komentar-komentar yang masuk di video sebelumnya. Let's get it. Kalau untuk panas, namanya dia ini pemanas ya gengs, otomatis dia bakal panas nih bodinya. Tapi panas berlebihnya ini seperti apa? Kalau sampai nggak bisa dipegang, mungkin itu nggak normal ya. Tapi kalau sampai tangan kalian tuh nggak kuat, berarti itu nggak normal. Karena harusnya tuh masih bisa, seenggak-enggaknya dipegang gini tuh masih bisa gitu. Gitu geng. Lanjut. Kita update review after pemakaian 1 year dong. Selamat menonton. Jadi ini tuh air fryer ya gengs, bukan food dehydrator. Jadi fungsinya tuh berbeda. Kalau food dehydrator, setahu aku bisa dinyalain tuh sampai berjam-jam, kayak 3 jam, 6 jam dan seterusnya. Bener-bener yang namanya untuk ngejemur gitu. Kalau namanya ngejemur sampai kering itu kan gak mungkin cuma sejam 2 jam gitu kan gengs. Jadi harus yang berjam-jam gitu kan. Sedangkan dia ini maksimal timernya itu di 30 menit. Kalau kalian nyalain mungkin 30 menit pertama mungkin masih oke. 30 menit kedua mungkin masih oke. 30 menit selanjutnya mungkin bisa overheat dan mungkin konslet gitu ya. Jadi bukan benda yang
diperuntukkan untuk dehidrator gitu, untuk mengeringkan. Kalau bisa jangan coba-coba. Kalian harus research dulu produk apa yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah ini aku jujur belum pernah coba ya geng, tapi aku tuh punya alas untuk oven yang silikon juga dan aku pakai buat dia, tapi aku pakai tuh kayak aku lipat gitu biar masuk di pancinya ini. Menurut aku sih nggak mempengaruhi rasa ya, jadi kayak masih oke-oke aja. Nah aku tuh belum pernah coba yang khusus untuk air fryer, jadi aku belum bisa kasih jawaban untuk yang ini. Oke, baru beli gak hidup lampunya. Nah ini kalau baru beli kalian langsung klaim aja, langsung klaim ke toko atau langsung klaim ke pabriknya gitu ya. Kan bahkan pasti ada garansi, oke? Misalnya kan udah lama nih, udah nggak ada garansi, terus lampunya nggak nyala. Nah kalau aku pribadi nih ya, kalau aku pribadi, misalnya cuma lampunya aja yang nggak nyala ya udah, yang penting dia masih manggang. Yang penting dia timernya masih bunyi, masih panasnya masih ada. Jadi kalau aku sih nggak masalah gitu, karena lampu itu kan cuma indikator dia tuh nyala atau mati gitu kan. Kalau dia lampunya nggak nyala, tapi mesinnya masih berfungsi ya berarti dia nyala, cuma lampunya aja rusak. Berarti nggak penting-penting banget gitu kan kalau aku. Tapi kalau menurut kalian itu penting, apalagi kalau kalian baru beli, segeralah klaim guys. Oke, lanjut. Biar minyaknya hilang aja, bisa nggak ya? Bisa aja sih ya. Kalian mau makan Indomie di sini pun bisa. Namanya juga wadah gitu kan ya. Tapi kayak kalau kamu bikin kerupuk kan nggak mungkin dikit doang kan, pasti yang kayak banyak gitu kan, sampai baskom atau si stoples gitu kan. Kalau kalian pakai ini cuma buat ngirisin, kayaknya ini kurang gede gitu, nanggung. Kalian mendingan sekalian beli apa tuh yang nampan ya, nampah, yang bambu itu aja sekalian ya, maksudnya biar untuk ngirisin minyak. Aku belum pernah nyoba deh kayaknya, tapi kayaknya sih nggak bisa ya, karena namanya kerupuk itu dia tuh panasnya yang harus menyelimuti gitu, menyelimuti si kerupuknya. Jadi kayak antara dia digoreng di minyak atau digoreng di pasir gitu. Jadi kalau si air fryer ini aku rasa belum bisa, karena dia tuh cuma apa ya, nyentri panasnya. Jadi kayaknya belum bisa guys. Tapi kalau kalian tertarik, nanti mungkin di video selanjutnya aku bikinin demonya ya. Jadi kalian komen aja di bawah kira-kira mau coba tester bikin apa nih di air fryer. Kayak kalau tahu, aku pernah nyobanya tahu susu kan. Tahu susu itu dia kan kalau kita goreng pakai minyak ya, dia tuh di luarnya crispy, dalamnya tuh lembut banget gitu kan. Aku nyoba tuh manggang tahu susu, tapi dia tuh malah jadi dry gitu loh. Nah, kalau ini tuh kan jadi kering gitu loh, kering seret gitu dan nggak crispy juga gitu. Jadi kayaknya kalau tahu tergantung juga sih ya, tahunya yang apa, mungkin tahu kuning, tahu coklat gitu-gitu mungkin hasilnya bisa beda. Lanjut, terus kalau tempenya, tempe aku pernahnya tempe orek, jadi aku bikin tempenya udah aku iris-iris, terus aku air fryer, terus aku numis kayak cabai bawang gitu-gitunya, kecap di wajan biasa, terus tempenya udah jadi, udah tinggal dimasukin, jadi nggak aku deep fried gitu tempenya, dan hasilnya aku oke, crispy dan ya enak, jadi nggak pakai deep fried minyak yang banyak gitu. Nah, nggak ada kontrol suhu kan ya. Ya, sejauh yang aku pakai sampai saat ini, dan aku udah nanya sih di Shopee sama di CS-nya, aku nanya ini suhunya ada nggak? Dia sih jawabnya ada, tapi sejauh ini sih aku nggak lihat pengaturan suhunya ya guys, entah dia asbun aja atau gimana ya. Gitu guys. Kak mau tanya, aku salah atur waktunya kok nggak bisa dikembalikan ya? Do not lah gengs, jangan dibalikin ya, jangan diputar. Aku rasa ini tuh ngaruh di semua jenis elektronik yang ada timernya, nggak boleh diputar balik, itu jangan gitu, biarkan dia muter sendiri, karena dia judulnya timer, dimana dia akan balik sendiri ke 0 gitu lah gengs ya. Nah, kalian keputar sampai 30, padahal kalian cuma butuh 10 gitu ya. Ya udah biarin aja, nanti dia bakal balik sendiri ke 0. Kalian cukup nyatet aja waktunya. Misalnya kalian cuma butuh 10 menit, kalian timer lah di HP. Timer kalian udah nyala, kalian tinggal cabut pancinya, pindahin makanannya, atau kalian mau pakai langsung si pancinya. Dalam keadaan panci di luar mesin, itu dia otomatis berhenti memanggang gitu ya. Balik sendiri ke 0 gitu. Atau kalau kalian mau lebih safety lagi, mau lebih secure lagi, cabut aja colokannya langsung nih, nanti dia ya udah mati kan, dia nggak akan memanggang. Jadi jangan diputer, karena kalau kalian puter nih keras dia tuh. Lanjut, kalau potongan 8 menurut aku muat 2, misal di fullin banget menurut aku nugget bisa muat sampai 9. Intinya ukuran dia tuh segini lah, sejengkal aku, sejengkal kita, sejengkal orang dewasa, segitulah pokoknya kan.
mau beli buat kado, kira-kira rekomen gak ya? Rekomen. Kalau aku sih menurut aku rekomen ya, gengs. Dia ini 600 watt ya, gengs. Kalian harus ukur juga yang ada di rumah. Kalian tuh udah punya apa aja gitu ya, kulkas kah, AC kah, kipas kah, lampu kah gitu ya. Semua itu kalian akumulasikan dulu, terus kira-kira masih sisa nggak 600 watt untuk dia gitu. Tapi kalau secara hitungan kotor 900 dengan 600 ya cukup-cukup aja. Fire-nya masih benar, masih aman gak kakak? Masih. Sampai sekarang masih awet gak kak? Masih. Kakak kapasitas berapa ini mini watt? Ini tuh aku kadang suka males ya jawab-jawabin yang kayak gini, karena berarti dia nggak nonton video gue. Padahal gue udah bikinin deskripsi singkatnya, dan bahkan aku udah kasih link di deskripsinya, dimana kalian bisa langsung klik aja, kalian baca sendiri di tokonya gitu. Tapi dia masih nanya, apa setiap mau dipakai harus dipanasi dulu ya kak? Newbie banget soalnya. Sebenarnya sih mungkin better dipanasin dulu sih ya guys, kalau kalian mau si makanannya tuh cepet mateng. Tapi kalau aku kan males ya, biasanya tuh aku tambahin aja menitnya, misalnya harusnya 10 menit, aku tambahin jadi 15 menit gitu. Kalau ditanya harus apa enggak, tapi kalau mau silahkan. Kak, sejauh ini nggak ada sih, bahkan di pertama kali nyoba juga nggak ada sih guys. Nah, kalau cuma pas masak aja gitu ya, menurut aku itu wajar. Sejauh ini sih aku rasanya makanan aku fine-fine aja. Namanya elektronik baru tuh awal-awal memang pasti ada baunya. Bahkan kayak contoh nih ya, blender, mixer, itu tuh kalau kita pakai ada bau plastik atau karet kebakar ya nggak sih? Karena dia itu kan kayak berputar dan bahannya plastik dan dia menghasilkan panas. Jadi lama-lama gesekan dan bla 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 blanya itu bikin ada bau gitu. Jadi dia juga pasti kurang lebihnya sama. Tapi kalau aku merasanya dia ini makin lama aku pakai ya udah makin nggak ada bau-bau aneh gitu. Maksudnya biasa aja, entah mungkin aku yang terbiasa ya. Nggak tahu separah apa ya maksudnya bau kabel yang dia katakan, tapi menurut aku sih aku masih fine-fine aja. Dan again ya gengs, kalau kalian merasa nih produknya agak ada yang bermasalah, minus, apalagi kalau kalian baru beli, langsunglah claim, oke? Claim garansi toko, pokoknya kalian jangan mau rugi gitu loh. Walaupun ribet dikit, yang penting kalian nggak rugi kayak gitu. Review tutupnya dong, sekali pakai langsung nyangkut, gak bisa nutup, ada pin on off yang gak mau naik, artinya unit gak bisa nyala, produk sampah. Ini dia ngebahas produk yang sama gak ya? Pin on off itu yang mana ya maksudnya? Emang ada ya? Untuk pancinya, seperti yang kalian bisa lihat masih aman di aku, bisa aku buka tutup dengan kasar, dengan baik-baik saja. Ya, ini bagian belakang berputar. Ini pengaturannya, timernya. Pin on off-nya aku nggak ngerti maksud dia pin on off yang kayak mana. Aku nggak tahu yang dia maksud produk yang sama atau enggak. Dan seperti yang kalian lihat ini juga masih oke-oke aja tutupnya. Mungkin dia sial aja kali ya, atau mungkin beberapa teman-teman kita yang juga beli dan emang lagi dapat yang NG aja. Jadi mungkin harusnya emang balik lagi claim lah garansi kalian guys. Kalau kalian dapat yang jelek ya berusaha untuk mendapatkan yang bagus gitu loh. Apalagi daripada kalian ngeluar duit atau jadi duit kalian angus kan, langsunglah claim garansi. Oke, jadi aku sekalian ngetes nih, ngasih lihat kalian kalau dia beneran masih nyala, lampunya juga. Aku kasih lihat kalian juga dia itu kalau dicabut pancinya tuh otomatis mati gitu. Lampu-lampunya juga mati. Jadi ini kita putar 5 misalnya. Tuh, lampunya nyala ya gengs ya. Suara kipasnya kayak gitu loh, jadi kayak gak terlalu mengkhawatirkan juga sih suara kipasnya, tapi aku nggak bisa kasih denger deh kayaknya, mic aku kurang ASMR gitu loh ya. Tapi jadi menurut aku masih normal, suara kipasnya nggak bikin aku panik gitu ya. Sekarang kita cabut pancinya, tada, lampunya mati, kipasnya juga berhenti gitu. Jadi kalau kalian ngerasa ngemuterinnya tuh terlalu banyak, terus atau kalian lihat ih makanan gue udah segini, berarti gue kebanyakan muterinnya, udahlah cabut aja, udah langsung keluarin aja pancinya, jadi nanti dia otomatis mati. Jadi overall menurut aku dia masih baik-baik aja, masih berfungsi dengan baik. Semoga seterusnya masih baik ya, jangan sampai habis review ini dia langsung ngadat gitu ya, karena seperti yang aku bilang tadi, dia ini udah 1 tahun lebih pemakaian, yang artinya masa garansinya dia juga udah habis. Jadi doain aja semoga dia bisa awet, jadi aku bisa nge-review dia untuk di tahun-tahun selanjutnya.
Oke gengs, jadi itu dia sekian banyak komen-komen yang ada di video aku sebelumnya yang udah berusaha aku jawab-jawabin juga. Makasih banget yang udah komen juga di video-video sebelumnya. Untuk kalian yang mungkin dapat produk yang kurang oke, aku turut berduka. Semoga kalian mendapatkan rezeki kalian kembali, dan kalau kalian masih ada garansi silahkan langsung diklaim. Terus juga kalau kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar produk ini atau produk-produk yang udah pernah aku review, kalian boleh komen aja di bawah, atau kalian juga bisa DM aja aku langsung di sosmed aku, di IG atau TikTok aku di @nadakana. Di situ aku juga ada bikin konten short video juga, siapa tahu kalian mau bantu support aku juga di sana. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang banyak, siapa tahu mereka terbantu dengan review produk dari aku. So don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video, gengs. Bye-bye.